Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dan saya harap penjelasan firman Tuhan yang saya sampaikan boleh memberikan pencerahan, menambah pengetahuan teman-teman semuanya, sehingga pengetahuan bertambah, iman juga semakin kuat. Dan kita akhirnya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa saya tidak ada maksud untuk mendiskreditkan pendeta manapun, gereja manapun, denominasi manapun. Tetapi yang saya kritisi adalah pengajaran, doktrin yang disampaikan oleh para pendeta yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka saya akan kritisi dan saya akan sampaikan kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Nah, pada kesempatan kali ini saya menonton wawancara Pendeta Joshua Teu dengan Dr. Suento Liao. Nah, mari kita saksikan. Nanti saya akan tanggapi apa yang disampaikan oleh mereka. Mas Hendra, ini saya mau tanya hal yang memang agak rawan juga ini karena ini lagi isu hangat terus dibicarakan ini, Pak. Seolah-olah Alkitab itu akan jadi klaim kebenaran bahwa ini Alkitabiah. Kalau Anda ikuti satu rumusan teologi tertentu, ya misalkan tulip dari Calvinis misalkan, ya kalau orang berseberangan dengan tulip, tidak menerima TULIP sebagai ininya rambu-rambunya, Pak, itu semua tafsirannya salah. Iya. Oke, jadi teman-teman, saya lihat bahwa di sini adalah Pendeta Joshua Teu sengaja untuk memprovokasi, menanya masalah tulip ini. Beberapa waktu yang lalu memang dia ada menyerang ya pendeta Calvinis, dan kali ini sebenarnya saya lihat ini awalnya itu video pertama, kedua itu kan berbicara mengenai nabi-nabi palsu, tentang para mualaf agar tidak tersesat, dan pada terakhir ini saya lihat dia mencoba bertanya, memancing pendapat Dr. Suento Liao mengenai tulip, ya. Jadi saya pikir tidak ada maksud sebenarnya dari Pak Suento ini untuk menyerang-nyerang Calvinis, ya, tetapi menjelaskan kebenaran firman Tuhan yang beliau pahami. Nah, saya mau katakan bahwa sebenarnya begini. Ketika kita yakin apa yang kita percayai benar, maka kita tidak takut untuk diuji. Kita tidak akan marah ketika iman kita ditanya, diuji, dikritisi. Nah, hanya para kelompok fanatik kadrun gitu ya, kadal gurun katanya, atau apa, kambing atau apalah segala macam ya, orang fanatik bodoh yang kalau imannya dikritisi dia ngamuk, dia marah-marah. Justru Alkitab berkata bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau perbedaan pandangan, perbedaan doktrin itu hal biasa. Justru kita dirangsang untuk berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Ya, saya pikir seperti itu. Nah, kita lihat lagi apa yang dikatakan. Nah, Bapak mesti terangkan dulu ini tulip sebenarnya apa sih, Pak Hento? Ya, ada sama dengan mawar nggak beda ya? Sama tulip sama mawar ada duri. Di sini ada ada tower tulip, Pak. Oh gitu ya. Di sebelahnya sakura. Saya kan membuat seminar, salah satu slide yang agak menghebohkan adalah dua kategori kesesatan. Dua kategori kesesatan dalam kekristenan. Dalam kekristenan. Yaitu keluar dari Alkitab. Keluar dari Alkitab. Ya, yang tadi itu. Kategori pertama itu. Penambahan macam-macam. Tambah kurang itu. Betul, ya. Nah, itu lebih gampang diidentifikasi. Aha. Yang kedua, salah menafsirkan Alkitab. Salah menafsirkan atau salah mengerti Alkitab. Ya, dia terima sih, dia nggak tambah, dia nggak kurangi. Ya, sola scriptura. Sola scriptura. Ya. Oke, jadi saya melihat bahwa ya betul yang dikemukakan oleh Dr. Suento Liao ini berkata bahwa memang ada dua macam kesesatan. Yang pertama, episode video yang pertama, yang kedua yang dibuat itu adalah extra biblical authority. Kelompok yang percaya bahwa ada firman Allah selain di Alkitab. Ya, jadi ada otoritas lain selain di Alkitab. Ada extra biblical authority. Itulah kesesatan pertama. Nah, kesesatan kedua adalah salah menafsirkan firman Tuhan. Nah, jadi ada dua macam kesesatan ini.
ada yang memang benar sola scriptura, tapi dia salah menafsirkan kebenaran firman Tuhan sehingga nampaknya jadi tidak masuk akal. Oke, kita lanjutkan. Tapi dia salah menafsirkan Alkitab. Tapi salah menafsirkan Alkitab. Nah, ini menarik ini. Ya. Ya. Nah, Karena Yesus bilang begini, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. betul. Tapi masalah tulip ini nih Pak Yosua yang cari gara-gara ini. Kenapa cari gara-gara Pak? Karena ini juga yang banyak orang tanyakan sama saya Pak. Iya, begini. Karena ini Calvin ini. Waduh, saya sebenarnya nih nggak mau Terus kalau kita utak-utik Calvin bicara ini. doktrin Calvinis, kenapa banyak orang marah? Begini. Nah, emang kita nggak berhak membahas Calvinis, Oh Pak? ya. Tapi kita saya tidak mau menyinggung nama orang, nama gereja yang tidak. sekarang ya. Ya. Kita tidak mau begitu. Iya. Begini, John Calvin, saya ada beberapa hal yang saya sangat ragukan dia. Oke. Ya, kehidupannya. Ya. Ini John Calvin sendiri Betul, John Calvin sendiri. ya? Bapak gereja itu ya? Wih, Ya. John Calvin aja Bapak sudah nggak percaya, apalagi yang lain yang pengikutnya. Ngeri ini. Aduh. Begini ya, beberapa tahun sebelum dia terbitkan bukunya The Institution itu. The Institution Iya, yang gitu. terkenal itu Betul. Pak, yang Dia- dikultuskan dan dikeramatkan Betul. itu Dia Pak. merekomendasikan 2 orang wanita untuk jadi suster di Katolik. Emang Ya. itu Calvinis masih masuk dalam jajaran tatanan Katolik? Nah itu, waktu itu kan dia sudah keluar. Oh, dia sudah Ya, keluar. Nah tahu kenapa ya toh. Kemudian hal yang lain lagi adalah bahwa dia menguasai kota Geneva. Oke. Ya toh. Ada satu orang namanya Servetus yang mengirim 30 pucuk surat mengkritik teologinya. Ya, Michael Ajak dia Servetus. berdebat. Oh, jadi sejak awal memang Ya. Calvin sudah dikritik sama Betul. 30 orang. Enggak, satu orang Oh, ini. satu orang. Kirim 30 pucuk surat Oh, sama dia. 30 pucuk surat untuk memprotes teologi betul. Calvinis. Oke. Ajak dia berdebat di kota netral. Oh, jadi bukan baru sekarang dan. Oh ya, sejak awal. Tapi dia tidak menggubris sedikit pun. Nah, nama orang itu Servetus. Servetus. Ketika orang itu ada keperluan pergi ke kota Geneva itu dikuasai Calvin. Dan dia ditangkap. Ya, Servetus ini ditangkap. betul. Dan dituduh bidat gitu. Wah, ngeri pada waktu itu Oh, ya, kalau orang betul. bilang bidat itu Pak, Nah. hukum mati itu. Lalu dia dipenjarakan. Calvin ada datang ke penjara, jenguk dia. Dan minta dia supaya mau mengakui Calvinisme benar gitu. Dia akan diampuni. Oh gitu ya Oh Pak. ya. Jadi Ya, spirit pemaksaan dari awal sudah ada ya, orang Jadi dipaksa harus terima ya. Servetus tidak mau. Oh, Servetus nggak mau. Ya, Joshua sebenarnya ini Servetus memang kalau provokasi. saya tidak setuju doktrinnya semuanya. Tetapi bukan berarti kita tidak setuju doktrin orang lalu kita boleh bunuh dia. Oh, nggak bisa dong. Ya dong. Nah, akhirnya Nah, ini menarik ya. Pernyataan Dr. Suentolio ini bagus ini. Kita tidak setuju dengan orang, berbeda iman, bukan berarti kita harus mengintimidasi dia atau membunuh dia. Nah, ini bagus. Jadi saya senang ya. Kita sebagai orang Kristen, walaupun kita beda pandangan, beda pendapat, beda pengajaran, kita tidak boleh ya pakai kekuasaan pemerintah. Kita tidak boleh intimidasi, menganiaya pakai cara-cara yang kotor. Kalau mau kita diskusi. Nah, ini yang bagus ini yang menarik ini, ya. Nah, itu kita lihat lagi. kan Servetus dijatuhin hukuman dibakar. My God. Dibakar hidup-hidup, ya dong. Nah, jadi ini dari segi ini ya, kita lihat ini orang bagaimana ini karakternya. Nah, kemudian tulip ini sebenarnya yang Coba kalau- dijabarkan dulu Pak. Itu kan singkatan kan? ya T ini kan total depravity. Total depravity. depravity. Ya. Nah, Artinya? kerusakan, deprav itu ya kehancuran total. Ya. Oke. Yang Manusia sudah mengalami itu karena dosa. ya hancur dosa. Kalau Calvin, kalau kita menafsirkan itu bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Tapi John Calvin menafsirkan mati total. Ya, Oh, mati total. ya, makanya U-nya itu jadi unconditional election. U-nya dari T itu unconditional Ya, TU election. kan. Unconditional election itu kan berarti pemilihan yang tanpa kondisi. Jadi dipilih tanpa syarat, unconditional. Ya. Nah, jadi Sepihak. Ya, yo boleh masuk surga. Yang sisa enggak.
gitu ya. Jadi unconditional election. Oke. Oke. L-nya kan limited atonement. Limited Atonement. atonement. Atonement, jadi penebusan. Oke. Ya, jadi penebusan yang terbatas. Jadi Calvin percaya Tuhan Yesus datang bukan menebus seisi Semuanya. dunia, tapi hanya menebus orang yang Dia pilih saja. Nah loh. Ya. Yang kemudian I-nya irresistible grace. Irresistible, yang tidak bisa ditolak. Anugerah tidak bisa ditolak. Jadi yuk kepilih, nggak mungkin bisa tolak. Oh, namanya kan terpilih. iya. Ya toh, irresistible grace. Anda baru P-nya perseverance of the saint, ketekunan orang percaya, orang-orang kudus. Yang katanya sekali dipilih tak mungkin bisa Lepas. gagal lagi. Nah, jadi ya sulit sekali orang mencocokkan ini di ayat Alkitab karena akan bentrok. Gitu. Iya, padahal hukum kebenaran Alkitab itu tidak boleh ada satu ayat kebenaran di dalam Alkitab bertentangan dengan kebenaran lain kan? Jadi ketika sebenarnya yang paling rentan dari tulip ini adalah yang limited atonement itu. Limited atonement L-nya itu ya. Betul, yaitu Tuhan Yesus datang hanya menebus orang pilihannya. Kalau kita bacakan kepada mereka, ya, lihat Tuhan Yesus menebus isi dunia. Yeah. Dan mereka akan bilang, maksud isi dunia di situ adalah orang pilihan. Orang pilihan. Kita bacakan lagi ayat yang lain. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, dunia itu maksudnya orang pilihan, Iya. Pak. Oh, jadi bolak-balik ke situ. Sudah ada patronnya dibikin. Ya, itu jadi kalau saya bilang mereka berpatokan pada pikirannya Calvin, sebenarnya ini filsafat ya. Filsafat. Oh, jadi teologi Calvin itu filsafat. Filsafat, ya. Nah, akhirnya Alkitab ya dipaksa untuk mengikuti alur filsafat itu. Itu eksegese dong. Ya. Dalam hukum penafsiran Alkitab kan, bukan eksegese lagi. Betul, ya. Tapi orang yang tidak bersesuaian dengan tulip dianggap justru eksegese. Oh ya. Nah, ya, mereka begitu ya. Ya, kembali lagi hutan belantara kekristenan, semua orang yang mau keluar ke kota yang benar, kota kekal. Oke, sahabatku yang terkasih, ini menarik tentang tulip ini, ya. Ini sangat menarik. Ya, bagaimana ya penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Suhento Leo ini cukup menarik, ya. Nah, saya ingin memberikan ini penjelasan sebentar mengenai tulip ini, ya. Mengenai tulip kita akan lihat sebentar ya. Oke, kita akan lihat sebentar mengenai tulip. Bagaimana dijelaskan ya. Ada beberapa slide saya sebenarnya ini. Sebentar saya remove ini dulu, kemudian akan ini kita akan lihat slide ini. Calvin dan Arminian. Oke. Kita akan lihat Calvin dan Arminian. Nah, sahabatku yang terkasih, memang betul bahwa doktrin Calvinis ada total depravity. Pemahaman Calvin, total depravity adalah semua manusia di dunia ini keturunan Adam ketika berdosa, maka dia mati total, ya. Mati total, ya mati, mayat hidup gitu. Tidak bisa merespon apapun dengan kondisinya yang sudah mati. Seperti seorang itu, ada teolog yang berkata seperti seorang itu jatuh dari lantai 30 gitu, udah mati total. Jadi tidak bisa apa-apa. Jadi manusia mati total, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya timbullah unconditional election. Karena manusia mati total tidak bisa berbuat apa-apa, makanya Allah memilih tanpa melihat kondisi. Unconditional election, pemilihan tanpa melihat kondisi manusia. Dia mau mayat, mau apa, pokoknya kalau dia pilih, ya dipilih. Kalau yang tidak kepilih, ya syukur-syukurlah. Mau gimana lagi? Ya, apa boleh buat? Itu hak prerogatif Allah, authority of God. Jadi manusia tidak boleh memilih Allah. Tidak bisa bahkan merespon Allah. Karena sudah mati total. Makanya unconditional election, pemilihan tanpa melihat kondisi manusia.
kemudian karena pemilihan tanpa melihat kondisi manusia, maka menghasilkan limited atonement. Ya, penebusannya kepada orang-orang yang dipilih. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa orang-orang yang dia pilih. Padahal di dalam ayat Alkitab itu penuh dengan ayat yang mengatakan bahwa Yesus menebus dosa semua manusia. Misalnya kayak 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya kita pergi beritakan Injil supaya orang itu bisa merespon, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau orang masuk surga itu memang sudah ditetapkan unconditional election, berarti manusia yang tidak kepilih masuk neraka bukan karena dia tidak bertobat dan tidak percaya, tetapi karena memang dia sudah tidak dipilih Allah, tidak ditebus oleh Allah. Ini kan ngaco kalau begini logikanya. Belum lagi kalau baca di dalam 1 Yohanes 2:2, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Jadi bagaimana begitu? Ibrani 2:9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus yang kita lihat oleh karena penderitaan maut dimahkotai dan kemuliaan dan hormat, supaya oleh karena kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi anugerah Allah itu tersedia, terbuka bagi semua manusia. Bukan hanya kepada orang yang ditetapkan, yang dipilih saja oleh Yesus Kristus yang bisa masuk surga. Tapi anugerahnya terbuka bagi semua manusia. Siapa yang bertobat dan percaya akan diselamatkan. Maka Yesus memberitakan, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis juga beritakan, bertobatlah. Supaya kerajaan surga sudah dekat. Dekat penuh ayat-ayat yang seperti itu. Bagaimana? Begitu loh. Kalau kisah Rasul ya. Kalau kita buka dalam kisah para rasul juga, kita temukan pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi orang itu disuruh sadar, bertobat. Kalau misalnya dipilih unconditional election, berarti kita ini pasrah, tunggu pilihan. Berarti kita ini juga ditebus itu tunggu pilihan lah. Nah itu logikanya ya. Total depravity, rusak total kayak mayat. Unconditional election, Tuhan pilih. Tanpa melihat kondisi itu mayat atau bagaimana, Tuhan pilih. Limited atonement. Jadi karena Tuhan pilih, maka penebusan Yesus Kristus hanya kepada orang pilihan itu saja. Akhirnya irresistible grace, anugerah tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan sudah pilih kamu tidak bisa tolak. Tidak ada yang bisa menolak. Kalau Tuhan sudah pilih, engkau masuk surga gitu loh. Dosamu diampuni. Ya udah, kamu tidak bisa tolak. Akhirnya menghasilkan perseverance of the saints, maksudnya pemeliharaan ketekunan orang-orang kudus, pemeliharaan terhadap orang-orang kudus. Jadi sekali selamat tidak mungkin bisa murtad, tidak mungkin. Nah, itu pemahamannya. Nah, kalau kita lihat Arminianus, spiritual enablement, jadi kerohanian yang rusak, yang bukan seperti total depravity. Memang ada rusak, kita kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Yes, semua manusia telah berdosa. Nah, tapi bukan berarti kayak mayat yang tidak bisa tahu lagi merespon apa-apa gitu. Tidak tahu lagi 1 tambah 1 itu berapa, 2 tambah 2 itu berapa. Bukan. Nah, conditional election, pemilihan melihat kondisi orang yang bertobat dan percaya itu yang dipilih. Unlimited atonement. Jadi penebusan yang tak terbatas semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya jangan ada yang binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengasihi semua manusia. Resistible grace, anugerah yang bisa ditolak. Jadi
ketika Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, ya, uncertain perseverance. Jadi, ya, sebuah pemeliharaannya, tapi ya pemeliharaan yang lihat kondisi orang itu harus setia. Gitu. Nah, nanti kita bahaslah mengenai Arminianus, ya. Tetapi saya mau katakan bahwa, ya, apa hasil implikasi dari Calvinis? Nah, kita akan lihat, ya. Kita akan lihat, saya remove yang ini dulu, kita akan lihat yang ini. Implikasi dari teologia Calvinis adalah sebagai berikut. Ya, jadi saya menyambung pembicaraan dari Pak Joshua Tewu dan Dr. Suwento-Liau, implikasinya adalah seperti ini. Konsep utama Calvin, satu dekret untuk semua. Di dalam buku Institutio-nya dia berkata bahwa dengan satu dekret, ya, Allah menetapkan segalanya, bahkan termasuk kejahatan, dosa juga sudah ditetapkan. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Doktrin keselamatannya, kalau begitu jumlah orang yang selamat sudah dipastikan, sudah ditentukan. Engkau beritakan Injil dengan giat, engkau tidak pergi beritakan Injil, sudah ditetapkan, sudah pasti jumlahnya, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian, karena semua perbuatan telah ditetapkan, berarti termasuk perbuatan yang jahat. Ya, semua sudah ditetapkan. Kita seperti panggung sandiwara. Jadi engkau masuk neraka, engkau masuk surga, itu bukan karena kehendakmu, tetapi karena memang Allah yang pilih tetapkan. Dalam buku Devhan, dia memberikan ilustrasi seperti ini. Ada sebuah kapal tenggelam di tengah lautan. Dan kapal itu yang tenggelam itu, kapal kecil itu, kira-kira ada 500 orang di situ. Kapal itu akan tenggelam. Kemudian datang kapal induk yang besar, yang sanggup menyelamatkan 500 orang itu. Di kapal kecil itu sebenarnya. Tetapi, kaptennya pilih. Pilih yang wanita saja, yang muda, yang tua, semua yang laki-laki semua biarkan mati. Dia pilih yang wanita saja, yang 100 orang. Yang 400 orang, biarkan dia tenggelam mati. Kira-kira kapten ini penjahat atau tidak? Padahal dia mampu menyelamatkan semua orang, 500 orang. Dari kapal itu yang akan karam. Karena kapalnya cukup besar, kapal induk. Jadi kalau dia hanya pilih 100 saja dan 400 biarkan, kira-kira bagaimana? Ini tidak benar kalau begitu. Nah, doktrin keselamatan yang benar itu adalah kaptennya akan berkata, siapa yang mau naik? Silakan, ini kapal saya, kapal induk cukup untuk menampung semua 500 orang dari kalian. Silakan datang. Ada yang tidak mau datang, tidak mau loncat ke kapal induk, ya mati. Itu pilihannya. Nah, anugerah Tuhan Yesus Kristus tersalib di Golgota, tangannya terbuka lebar bagi semua manusia. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua. Tapi ada yang percaya datang, ada yang tidak percaya tidak datang. Ya apa boleh buat, tidak bisa dipaksa. Jadi keputusan mereka untuk tidak datang kepada Yesus Kristus mengakibatkan mereka akan masuk neraka. Bukan karena Tuhan tidak tetapkan dan tidak pilih mereka. Itu yang benar. Oke? Kemudian kita lihat ya. Berdoa atau tidak banyak artinya. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan. Memilih sebagian orang masuk surga berarti sebagian masuk neraka. Nah itu seperti saya contohkan tadi. Betapa kejam. Nah menghasilkan doktrin gereja, baptis bayi, kekacauan konsep keselamatan. Bayi untuk dibaptis itu untuk apa efeknya? Supaya masuk surga. Supaya menyucikan, supaya tidak diganggu setan. Untuk apa coba? Gereja bersatu dengan pemerintah akan berimbas kepada pengadilan. Ya itu seperti pada zaman itu tadi, seperti dikatakan tadi. Ketika Calvin berkuasa di Geneva, menggabungkan antara agama dan negara, dia pemimpin agamanya dan raja pemerintahan Geneva, di bersatu, Sacral Society, maka orang yang tidak setuju dengan dia bisa memakai kekuasaan pemerintah untuk menangkapnya, membunuhnya, memenjarakannya. Nah inilah penjahat kalau begitu. Kalau kita tidak setuju dengan orang lain, kita tidak boleh tangkap dia dan aniaya dia. Tuhan suruh kasihilah musuhmu.
Pernah kebaca di dalam Alkitab bagaimana ketika murid-muridnya berkata, Tuhan kami menaburkan benih gandum, kenapa tumbuh benih lalang? Biarkan kami cabut itu benih lalang. Tuhan bilang, jangan, biarkan dia tumbuh. Nah pada saatnya nanti ketika malaikat datang menuai, dia akan memisahkan gandum dan lalang. Dia biarkan. Oleh sebab itu, saya tidak setuju dengan banyak ajaran yang sesat, yang tidak sesuai, yang bagi saya ya. Tetapi saya tidak punya hak. Saya tidak punya kemauan untuk menganiaya mereka. Ya, tapi saya harus mengasihi, memberitakan Injil. Dan saya harus membela secara kemanusiaan kebebasan beragama, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk bersuara. Ini pemahaman yang benar. Kemudian, ya, giat malas bertekun atau melemah tidak masalah karena hadiah telah ditetapkan sejak semula. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini sesuatu yang salah. Lalu bagaimana konsep yang benar? Apakah Pak Johnson tidak percaya dengan predestinasi dalam Alkitab? Oke, saya akan jelaskan seperti ini. Ini slide. Right. Yang benar itu adalah seperti begini konsepnya. Ya. Iman kita itu seperti koin dengan kedua sisinya. Atau telapak tangan, ada sebelah sini dan ada sebelah mana? Sebelah dalam dan sebelah luar. Jadi, langkah pertama yang benar itu adalah manusia dituntut bertanggung jawab. Responsibility of man. Manusia harus bertanggung jawab untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Harus ada orang yang memberitakannya. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Jadi orang beritakan Injil, kemudian orang lain mendengar, bertobat dan percaya. Dia ambil keputusan, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya ketika Injil diberitakan. Roh Kudus bekerja dalam hatinya, menerangi akal budinya, hatinya, sehingga dia mengerti. Mendapatkan penerangan, iluminasi dari Roh Kudus. Sehingga dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan dia ambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang ditekankan di sini adalah tanggung jawab manusia, responsibility of man. Nah, ketika dia bertobat percaya kepada Yesus Kristus, dia masuklah di dalam sini. Dalam sebuah ruangan. Ya, anak Allah. Ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, mengaku Tuhan saya orang berdosa, saya percaya bahwa engkau telah mati di kayu salib, menebus semua dosa saya yang dulu yang sekarang akan datang saya serahkan kepadamu, saya sungguh-sungguh percaya kepadamu, saya minta ampun. Maka dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes 1 ayat 12. Kemudian Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi dia masuk di dalam satu lingkup anugerah Kristus. Ya. Kemudian dia noleh ke belakang, dia melihat kamu sudah dipilih. Jadi ketika ibarat kita mau masuk dalam satu ruangan, tulis dalam ruangan itu, lepas sendalmu. Kita lepas sendal. Baru boleh masuk kan syaratnya. Masuk kita. Pas masuk di dalam satu ruangan itu, kita toleh ke belakang. Kamu sudah dipilih. Orang yang masuk dalam ruangan itu sudah dipilih. Nah inilah predestinasi. Ya. Tetapi Anda harus bertekun. Ketika kita sudah masuk di dalam ruang lingkup anugerah Kristus, kita melihat authority of God. Tuhan begitu maha kuasa, dia menuntun perjalanan hidup kita yang berliku-liku. Tuhan memimpin kita sehingga kita menemukan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita toleh ke belakang, kita sudah dipilih. Tapi kita dituntut untuk setia sampai mati. Kita dituntut untuk tetap teguh berpegang pada iman kita yang semula. Sampai akhirnya kita masuk dan kita mati, semua orang ngangkat peti mati kita, ya, dan masuk ke dalam sorga, dan kita baru menyadari bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita memegang tangan kita, memelihara kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kita baru menyadari bahwa Tuhan Maha Kuasa, ya, menuntun kita semuanya. Nah, jadi
Yang benar itu seperti itu. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, merespon anugerah Tuhan. Kemudian barulah kita ya, masuk dalam ruangan dan kita menyadari bahwa kita sudah dipilih. Dan kita melihat bahwa tangan kuasa Allah menyertai kita, memelihara hidup kita sungguh luar biasa. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, inilah pemahaman yang benar yang Tuhan ingin kita mengerti sesuai dengan Alkitab. Sehingga jangan sampai kita misunderstanding of God. Allah Maha Kasih, tidak mungkin dia jadi Allah yang begitu kejam. Bersama saya John Sung. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada di nomor WhatsApp saya. Anda boleh bertanya dan saya akan menjawab. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.